Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Derajat. Saya dari kelas MN21C. Di sini saya coba untuk menjelaskan mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Namun, di sini, di video ini, saya akan menjelaskan yang lebih spesifik mengenai sistem activity based costing. Sebelum saya menjelaskan lebih detail atau lebih spesifik mengenai sistem activity based costing, sebelumnya teman-teman kita harus memahami dulu nih atau tema yang akan saya bawa di video ini. Yang pertama, dari video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penerapan sistem basic costing. Yang kedua, prosedur penerapan ABC. Yang ketiga, mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Yang keempat, kelebihan activity based costing. Yang kelima, kekurangan activity based costing. Yang keenam adalah kesimpulan. Di sini saya coba untuk menjelaskan pengertian secara sederhana sistem activity based costing, atau secara sederhananya orang sering uh, menyederhanakan menjadi ABC. Ya, jadi pengertiannya, penerapan sistem activity based costing adalah suatu metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien dan memperbaiki proses bisnis untuk mengurangi biaya. Dengan penerapan sistem activity based costing, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang terkait dengan produk atau produksi serta layanan dan menentukan biaya yang terkait dengan sistem aktivitas. Biaya ini kemudian dialokasikan ke produk atau layanan dengan cara yang lebih akurat dan sesuai dengan tingkat konsumen aktivitas oleh produk atau layanan tersebut. Dengan menggunakan metode ABC, perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai biaya produk atau layanan, sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa prosedur untuk penerapan ABC. Prosedur penerapan ABC yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitas. Yang kedua, dibebankan biaya ke aktivitas. Yang ketiga, aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa, korelasi secara logis, dan memiliki rasio konsumsi yang setara untuk setiap produk. Yang keempat atau yang terakhir, biaya aktivitas gabungan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama, tarif overhead dalam gabungan. Nah, itulah beberapa prosedur untuk menerapkan ABC. Selanjutnya mengenai mekanisme biaya berdasar aktivitas. Jadi menurut Grayson, terdapat beberapa tahapan dalam menerapkan biaya berdasarkan aktivitas itu. Dalam tahapan ini terdapat beberapa langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mendefinisi aktivitas. Yang kedua membebankan biaya dan ke pool biaya aktivitas. Yang ketiga adalah menghitung tarif aktivitas. Tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa penerapan dan teknis mekanisme untuk menerapkan ABC di dalam perusahaan. Untuk yang ini, saya akan untuk menguraikan kelebihan dari activity based costing. Jadi menurut saya, kelebihan dari activity based costing yang pertama adalah lebih akurat dalam perhitungan biaya produk dan layanan. ABC mampu memberikan perhitungan biaya yang lebih akurat karena memperhitungkan faktor-faktor yang lebih kompleks seperti biaya aktivitas, biaya material, dan biaya tenaga kerja yang terkait dengan aktivitas tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan. Dengan menggunakan ABC, perusahaan dapat mengidentifikasi nih aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk atau layanan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan informasi biaya yang lebih akurat dan detail,
Manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan produk atau layanan. Yang keempat adalah dapat membantu perusahaan dalam menghitung harga jual yang lebih akurat. ABC dapat membantu perusahaan dalam menerapkan harga jual yang lebih akurat dan menghindari terjadinya kerugian karena perhitungan biaya yang salah. Yang terakhir, yang kelima, mampu mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan. ABC dapat membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan atau keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan keuntungan secara keseluruhan. ABC dapat membantu perusahaan dalam mengolah sumber daya dan meningkatkan efisiensi serta aktivitas operasional, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itulah beberapa yang menurut saya kelebihan activity based costing jika diterapkan di perusahaan. Jadi saya sudah menguraikan mengenai kelebihan dari activity based costing. Nah, selanjutnya di video ini saya ingin menjelaskan mengenai kekurangannya. Jadi kekurangan activity based costing jika diterapkan di perusahaan itu ada 6. Yang pertama adalah biaya implementasi yang tinggi. Implementasi ABC membutuhkan analisis yang cukup mendalam dan waktu yang lama untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hal ini dapat memakan biaya yang cukup besar dan memerlukan sumber daya yang cukup besar. Yang kedua, kompleksitas ABC. ABC memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini dapat membuat sistem ABC menjadi sulit untuk dipahami atau dikelola. Oleh karena itu, perlu ada sumber daya yang cukup untuk melaksanakan dan memelihara sistem ABC. Yang ketiga adalah bergantung pada data yang akurat. ABC sangat bergantung pada data yang akurat. Jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak lengkap, maka hasil yang diperoleh oleh sistem ABC tidak akan akurat juga. Yang keempat adalah fokus pada biaya bukan profitabilitas. ABC lebih fokus pada biaya, bukan pada profitabilitas. Hal ini dapat mengarahkan perusahaan untuk fokus pada penggunaan biaya daripada meningkatkan profitabilitas. Yang kelima adalah tidak cocok untuk perusahaan yang sederhana. ABC lebih cocok untuk perusahaan yang kompleks dengan banyak aktivitas dan produk seperti kayaknya perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan yang sederhana, ABC mungkin terlalu rumit dan tidak terlalu diperlukan atau tidak terlalu relevan. Yang terakhir, kekurangan dari ABC adalah membutuhkan perubahan budaya. ABC dapat mengubah cara perusahaan melihat biaya dan aktivitas. Hal ini dapat memerlukan perubahan budaya yang besar dan sulit dipahami. Itulah beberapa kekurangan dari activity based costing jika diterapkan di dalam perusahaan. Nah, di video yang terakhir ini saya coba untuk menyimpulkan apa yang saya uraikan di video-video sebelumnya. Jadi, secara keseluruhan, activity based costing atau ABC merupakan metode akuntansi biaya yang berguna untuk perusahaan dalam mengelola biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. ABC memungkinkan perusahaan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan detail tentang biaya dan aktivitas, sehingga dapat membuat keputusan lebih tepat tentang alokasi sumber daya dan pengurangan biaya. Namun, implementasi ABC memerlukan sumber daya yang cukup besar dan memerlukan analisis yang cermat untuk mengumpulkan data yang diperoleh. Selain itu, ABC lebih fokus pada biaya daripada profitabilitas dan tidak cocok untuk perusahaan yang sederhana. Meskipun ABC memiliki kekurangan, namun jika dilaksanakan dengan baik dan diarahkan pada tujuan yang tepat, ABC dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta meningkatkan keuntungan jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari penggunaan sistem ABC sebelum mengimplementasikannya. Nah, mungkin itu saja penguraian mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Jadi, yang tadi saya uraikan, saya lebih spesifik untuk menguraikan mengenai sistem activity based costing secara penerapan terhadap perusahaan. Sekian dari uraian saya atau penjelasan saya. Bila ada kata-kata yang tidak pantas dan tidak sengaja disebutkan, saya mohon maaf.
Saya undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum.